Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Miftahul Atikah, El Mutamimah, Retno Pusparani Budiono, Umizati Hidayah, Muhammad Fatagi Pari Haikal, dan Nada Sapitri akan membahas tentang kasus George Floyd. Pada 25 Mei, petugas polisi Minneapolis menangkap George Floyd. George Floyd ini adalah seorang pria berkulit hitam yang berusia 46 tahun. Polisi menangkapnya setelah pegawai toko menelpon 911 dan memberitahukan kepada polisi bahwasannya Mr. Floyd ini telah membeli rokok dengan uang palsu senilai 20 US dollar. 17 menit setelah mobil pertama polisi tiba di tempat kejadian, Mr. Floyd ini tidak sadarkan diri dan terjepit di bawah 3 petugas kepolisian. Dan ia pun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seorang petugas polisi bernama Derek Chauvin terus menekan lututnya ke leher Mr. Floyd ini. Bahkan Mr. Floyd ini pun terus mengulang dengan mengatakan, "Saya tidak bisa bernapas," dan akhirnya tidak responsif. Insiden ini pun terekam jelas di dalam video. Kasus ini pun mencuat kepada publik dan menimbulkan banyak protes, seperti Australia, Jerman, Perancis, Belgia, Inggris, Austria, Meksiko, Portugal, Australia, Tunisia, dan juga Swiss. Dalam sebuah tweet pada tanggal 28 Mei, Presiden Trump menyalahkan kekerasan tersebut karena kurangnya rasa kepemerintahan di daerah Minneapolis. Dan Presiden Trump mengancam akan menggerakkan Garda Nasional. Pada tweet yang kedua, Presiden Trump mengatakan ketika ada penjarahan, maka di situ penembakan akan dimulai. Namun tweet kedua tersebut dihapus oleh Twitter karena adanya pengagungan kekerasan. Kekerasan menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas dari Indianapolis hingga Chicago. 75 kota telah menyaksikan kerusuhan tersebut. Bahkan 1.400 orang dilaporkan ditangkap. Polisi melakukan siaga malam atau jaga malam untuk meredam kerusuhan tersebut. Bahkan seorang jurnalis yaitu Omar Jimenez ditangkap oleh polisi dan langsung diborgol, dan Omar Jimenez meliput kejadian tersebut. Dan beberapa menit kemudian tim media atau yang sama dengan Omar Jimenez pun diborgol. Namun Omar Jimenez dan kawan-kawan dibebaskan karena telah terkonfirmasi bahwa ialah sebagai tim media. Protes Black Lives Matter ini memuncak pada tanggal 6 Juni. Bahkan 500 juta penduduk Amerika Serikat memadati 550 tempat di Amerika Serikat. Civil Analytics, sebuah firma ilmu data yang bekerja untuk bisnis dan juga Partai Demokrat, menyatakan bahwasanya 15 juta hingga 26 juta warga Amerika Serikat telah ikut berpartisipasi dalam demonstran atas kematian George Floyd dan temannya pada minggu-minggu terakhir. Pada saat itu, angka-angka ini menjadikan protes atau gerakan terbesar yang terjadi di negara Amerika Serikat menurut wawancara para sarjana dan juga pakar penghitungan massa. Black Lives Matter merupakan gerakan yang ditujukan untuk memberi pengertian kepada warga dan masyarakat mengenai kasus ketidakadilan yang dialami oleh komunitas Afrika Amerika. Misalnya dianggap berbahaya, dilarang masuk ke tempat tertentu, mengalami diskriminasi ras, mengalami perbedaan pelayanan hukum, dan sebagainya. Dilansir dari BBC, Black Lives Matter dimulai pada tahun 2013 setelah seorang aktivis di California bernama Alicia Garza menulis sebuah postingan di Facebook yang menyatakan "Black people, I love you, I love us", tulisnya "Our lives matter". Ia geram akan perilaku George Zimmerman yang bukanlah seorang petugas polisi, melainkan relawan untuk skema pengawasan lingkungan penduduk setempat yang dibebaskan dari tuduhan pembunuhan seorang remaja kulit hitam bernama Trayvon Martin. Unggahan Garza kemudian diunggah ulang oleh Patrisse Cullors, diikuti dengan tagar Black Lives Matter yang dengan cepat menyebar, dan pada akhirnya tagar itu selalu digunakan ketika ada kasus rasisme atau ketidakadilan terhadap warga kulit hitam. Garza, Patrisse, dan seorang wanita kulit hitam lainnya, Opal Tometi, kemudian memprakarsai pembentukan Black Lives Matter atau BLM, sebuah pergerakan yang fokus pada rasisme anti-Afrika Amerika di Amerika Serikat.
Black Lives Matter ini sudah ada sejak 2013, namun ada perubahan besar dalam opini publik tentang gerakan tersebut, serta dukungan yang lebih luas karena adanya protes baru-baru ini. Banyaknya dukungan publik dari organisasi-organisasi seperti NPL dan juga NASCAR untuk Black Lives Matter mungkin telah mendorong pendukung yang biasanya akan duduk di pinggir untuk terlibat. Protes ini juga mungkin mendapat manfaat dari negara-negara yang lebih terkondisikan untuk memprotes. Sikap bermusuhan yang diambil oleh pemerintahan Trump pada masalah-masalah seperti senjata, perubahan iklim, dan imigrasi telah menyebabkan lebih banyak lagi protes daripada di bawah kepresidenan lainnya sejak Perang Dingin. Untuk info yang lebih valid, kami akan menayangkan cuplikan video dari channel Gita Savitri Devi yang berdiskusi dengan Helos tentang kronisnya isu ini. The best way to explain it is, so the United States had slaves for about 400 years. Those slaves are I'm a descendant of those people. They were mostly from the west coast of Africa, and they were brought against their will. The United States used slave labor to build the economy, and that's how the United States became so economically prosperous so quickly. And then, so they had slaves for about 400 years, and then they had something called the 14th Amendment, which got rid of slavery in our Constitution. But they also had something called the 13th Amendment. There's a really good documentary on it in Netflix. It's a documentary called 13th by Ava DuVernay. And it talks about this one line in that amendment that says, we're not having slaves anymore, we're not having indentured servitude unless you commit a crime. With that is how we have the prison system and how we have the sort of, even though slavery ended, we still had the disenfranchisement of people of African descent in this country. What's happening in the country right now is that yet another Black person was killed by the police. And I think this one has a stronger effect on a lot of people for a few reasons. Because the video is so long and it's just so blatantly obvious that this officer is not protecting and serving. That's like the mantra of the police, is to protect and serve. And it's so obvious that this officer is doing neither of those things. The veil for a lot of non-Black people has been truly pulled back, and they can't live in denial anymore. Did you first start to learn about this? Because from what I gather, Black people in America, each one of them has to have that conversations with their parents. Did you also have that conversations with your parents? But I definitely would have moments growing up where my parents would just they would just say those little things, and it was kind of the unspoken understanding of like, you have to do this differently because you're Black. So one thing my parents would tell me a lot is, with school, with education, they would always say, you have to work twice as hard to get half of what they have. And they being white people, you know, like, you have to really grind, you have to really put your heart and soul into your education, because it's just going to be an uphill battle for you. So you have to really work at it. The only way I can describe it is that, so in Germany during World War II, yes, they did terrible things to the Jewish population, killed so many people in the name of a racist ideology. The beautiful thing about the German culture that the United States has not done is they had a period, at least to my understanding, I could be wrong, but they had a period of deep atonement and sorrow for what they had done. The United States has never truly had a period of atonement for what happened and how it continues to feed. And the other thing is, too, you have to remember the United States is a capitalist country, and we don't know how to run our capitalist society without free, forced, or cheap labor. And so the slavery is gone
but it's just built into other systems, you know? That's why we have a large immigrant population that's out in agriculture picking our fruit forests. You know what I'm saying? Like, it's why we have all of these sort of lower paying jobs, because we don't know how to run an economy that actually pays people a fair wage. Just, I know you put before you were talking about it, like from the liberal perspective, like white liberal people. It's hard to admit that like you benefit from something even if you don't agree with it. You have to be very purposeful of like, I am going to unlearn my hatred, especially if you don't have to. Like if you're white, like you don't have to. You can just benefit from it for the rest of your life. Pendapat saya tentang materi ini, jangan pernah berprasangka buruk kepada orang lain, karena berprasangka buruk itu akan menimbulkan hal-hal yang gak baik. Terus jangan pernah diskriminasi orang lain, karena Allah itu menciptakan umatnya itu semuanya sama, tidak ada yang berbeda-beda. Pasti kalian pernah mikir, kenapa sih kita harus peduli? Itu pertanyaan yang gak pernah diomongin, tapi kita semua tahu. Dan aku rasa kamu harus peduli. Kenapa? Karena kalau dibiarin bakalan jadi normal. Kayak patung totem yang dimulai dari polisi yang membunuh orang kulit hitam. Berapa lama lagi bakal kejadian ke kamu? Logikanya, karena ini terjadi di Amerika, negara yang dianggap hebat dan bebas. Lalu, apa kemungkinan yang akan terjadi di negara kalian? Apa yang telah kalian lupakan selama ini? Dan aku yakin, kalau keberagaman itu suatu kekuatan, karena ada akal budi di dalam keberagaman. Penting untuk memahami apa yang dialami orang lain, karena dunia kita makin menyempit. Apa yang terjadi di perekonomian Amerika akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Kita semua saling berhubungan, dan jika kita ngedalamin itu semua perbatasan negara akan melebur. Dan kita menyadari bahwa kita semua satu. Kita harus mencari solusinya bersama-sama, karena pada akhirnya harus ada penyelesaiannya. Saya sangat tidak setuju dan sangat menentang tindak Black Lives Matter ini. Karena apa? Karena saya merasa, mengapa sih? Karena adanya perbedaan kulit, maka kulit hitam dijauhkan, dibully. Saya merasa ini rasa tidak adil. Karena apa? Karena kita tinggal di dunia yang sama, di bumi yang sama, bahkan diciptakan dari Tuhan yang sama. Mungkin saya sangat tidak setuju. Apakah orang hitam ini harus menjadi seperti Barack Obama terlebih dahulu untuk dihormati? Apakah dihormati hanya untuk kalangan atas? Kan tidak perlu. Karena apa? Karena kita sesama umat manusia. Dan tujuan umat manusia yaitu apa? Kita saling menghormati dan menghargai sesama. Walaupun adanya perbedaan di antara kita semua, baik itu kulit, ras, agama, dan lain-lain. Menurut saya, tindakan yang dilakukan terhadap Black Lives Matter merupakan tindakan rasisme, di mana sekelompok yang berkulit putih melakukan penindasan terhadap kelompok yang berkulit hitam. Rasisme ini bisa didoktrin oleh yang pertama orang tua, di mana orang tua mengajari anaknya untuk membenci sebuah kelompok yang berbeda dengannya. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ruang pergerakan untuk yang berkulit hitam. Black Lives Matter membuatnya mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari orang lain, serta memberikan pesan mendapatkan aspirasi hidup yang lebih rendah. Komunitas kulit hitam ini bukan hanya menderita karena adanya rasisme saja, tetapi karena adanya diskriminasi rasial yang mengikat mereka kepada hierarki kelas paling bawah. Komunitas ini bukan hanya melawan rasisme saja, tetapi perjuangan melawan ketidakadilan dalam hal perumahan, struktur pekerjaan, dan juga brutalitas polisi. Berbicara tentang kasus George Floyd pasti berkaitan pula tentang diskriminasi. Menurut saya, diskriminasi tidak akan muncul jika tidak ada sebab-musababnya. Dan diskriminasi muncul itu pasti didasari dengan adanya stereotip dan juga prasangka yang terjadi di warga Amerika Serikat. Yang pertama adalah stereotip. Warga Amerika Serikat yang berkulit putih secara keseluruhan berpandangan bahwasannya orang yang berkulit hitam ini adalah orang yang jelek,
kotor dan juga menjijikan. Sehingga timbullah yang kedua, yaitu prasangka, di mana setiap individu ini mempercayai akan pandangan orang di sekitarnya, dan mereka pun menunjukkan perilaku ketidaksukaan mereka yang menimbulkan hal yang ketiga, yaitu diskriminasi yang telah terjadi pada George Floyd pada tahun 2019 lalu. Saya akan menjelaskan tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang stereotip. Stereotip adalah generalisasi yang berlebihan terhadap seseorang berdasarkan sifat-sifat yang ada pada kelompoknya, seperti ras, suku, dan agamanya. Stereotip ini merupakan jalan pintas dalam berpikir. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku khusus yang buruk terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi pada umumnya dilakukan akibat pengaruh dari prasangka. Stereotip, prasangka, dan diskriminasi harus dijauhi dari hati dan pikiran kita. Karena tidak hanya memicu dalam kesesatan dalam berpikir, tetapi dapat memicu perpecahan antar golongan. Kita sebagai warga Indonesia harus saling menyayangi antar perbedaan dan selalu berpegang teguh dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari sikap rasialisme, yaitu belajarlah untuk menyadari bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda. Jika mindset tersebut ditanamkan, maka kita tidak akan terjebak dalam stereotip. Jika sudah terjebak dalam stereotip, maka ubahlah dikit demi sedikit. Dan belajarlah untuk melihat dan menanggapi seseorang dengan cara yang lebih baik. Selain itu, coba posisikan dirimu dalam posisi mereka. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.